Kan bertahap pasti hati-hati dokter-dokter. Kan bertahap pasti hati-hati dokter-dokternya. Pas sudah. Ini siapa sini Mbak Jiri? La ilaha illallah. Pemirsa, setelah 9 hari bekerja keras mengevakuasi korban, operasi SAR pencarian korban ambruknya pesantren Al-Khozini Sidoarjo resmi ditutup. 67 orang meninggal dunia. Setelah 9 hari bekerja mencari korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, operasi SAR akhirnya resmi ditutup. Selain sudah selesai mencari korban, tim SAR gabungan juga sudah memindahkan material bangunan sisa runtuhan. Lokasi pondok pesantren yang awalnya penuh dengan puing, sejak Selasa pagi sudah bersih dan rata dengan tanah. Selama 9 hari bekerja keras, tim SAR berhasil mengevakuasi 171 orang, termasuk potongan tubuh. 104 orang selamat, sementara 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Terkait ambruknya Ponpes Al-Khozini, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggono akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari Ponpes tersebut. Nah, itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya dari DPM, jadi kita mesti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Senin sore 29 September menjadi hari penuh duka, khususnya bagi para santri di Ponpes Al-Khozini. Bangunan yang sedang dalam tahap pengecoran mendadak runtuh, menimbun ratusan santri yang sedang sholat asar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprilia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Isak tangis warnai pemakaman santri korban ambruknya pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski terpukul, keluarga mengaku ikhlas. Ibunda santri Daul Milal tidak kuasa menahan tangis saat proses serah terima jenazah putranya usai teridentifikasi. Ia tak percaya bahwa Daul Milal turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September lalu. Bismillah lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah syahid. Meski terpukul, keluarga Daul Milal mengaku telah ikhlas dan meyakini putranya meninggal dalam keadaan syahid. Duka juga menyelimuti keluarga Abdul Fattah. Jenazah anak berumur 18 tahun itu dibawa ke kampung halamannya usai diserahkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya, jenazah disolatkan sebelum dimakamkan. Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga sempat turut mengantar kepergian almarhum ke peristirahatan terakhirnya Senin dini hari. Untuk yang jeringi ini Abdul Fattah, ini yang jeringi Asim Nobel, untuk yang tampilangan
Aliras ini. Itu berapa kira-kira santri di Sampang itu yang saya mengetahui yang jadi korban? Untuk yang Sampang menurut informasi nih ya, kita belum valid, itu yang korban itu ada 7. Ada 7. Ada 7, termasuk yang kemarin yang Majingan. Total semua Pak BBD mungkin tahu santri? Untuk yang teridentifikasi itu ada 2. Untuk yang sekarang, yang di Jengik sama yang Tampil. Almarhum Abdul Fattah, salah satu remaja yang menjadi korban meninggal dunia akibat reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Muhammad Azam Habibi, korban runtuhnya pesantren di Sidoarjo, tiba di rumah duka di Jalan Sidotopo, Jaya, Surabaya pada Rabu dini hari. Muhammad Azam Habibi meninggal dunia di usia 14 tahun. Saat ini duduk di kelas 2 SMP. Almarhum adalah salah satu dari puluhan korban ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran, Sidoarjo. Usai disemayamkan, jenazah Azam lalu disalatkan dan langsung dimakamkan di pemakaman Islam Karangtembok pada pukul 3 pagi tadi. Menurut Sodi, kakek korban, Azam merupakan anak yang tekun dan rajin. Sebelum pondok pesantren ambruk pada Senin sore, sang kakek sempat menjenguk korban di hari Minggu. Hingga kini proses identifikasi jenazah masih berlangsung. 17 jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Keluarga santri Pondok Pesantren Al-Khozini mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur terkait tragedi robohnya bangunan musola yang menewaskan 67 santri. Salah satu wali santri menyatakan proses hukum harus ditegakkan. Ia meminta polisi untuk menegakkan proses hukum meski dirinya tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan semuanya kepada Polda Jawa Timur. Sementara itu polisi memastikan proses hukum akan dilakukan namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Hingga saat ini proses identifikasi jenazah di Polda Jawa Timur terus dilakukan dan masih tersisa 33 jenazah yang tersimpan di ruang pendingin dan menunggu hasil tes DNA serta tes medis untuk menentukan identitas jenazah korban. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, dia harus diproses siapapun itu, tidak memandang itu status sosial siapa. Untuk informasi terkini pemirsa proses identifikasi korban Ponpes Al-Khozini yang ambruk, kita akan bertanya langsung kepada jurnalis iNews Henry Aprila yang kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Henry, apakah ada perkembangan terbaru dari proses identifikasi hari ini? Ya, untuk perkembangan terbaru di RS Bayangkara Polda Jawa Timur saat ini Diandra dan juga pemirsa, sedikit kalau kami memantau bahwa tadi baru saja disampaikan sekiranya untuk terbaru saat ini dari total keseluruhan korban yang berhasil dievakuasi dari runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ada 170 korban yang berhasil dievakuasi dengan rincian 104 dievakuasi dengan kondisi selamat dan 67 meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, Diandra juga pemirsa, kalau informasi terakhir yang kami terima sekiranya ada 34 korban yang berhasil diidentifikasi dan kemudian sisanya ada 31 korban lagi yang masih dalam proses identifikasi di RS Bayangkara yang berada di Polda Jawa Timur. Dan tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentunya kalau sampai sejauh ini kami memantau, pihak dari wali santri memang sedang menunggu di pos BPBD yang disediakan di sekitaran dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menantikan proses dari identifikasi. Dan tentunya Diandra dan juga pemirsa, kalau berkaitan dengan proses identifikasi sendiri ini memang akan dikaitkan ataupun akan
dipermudah dengan adanya pengumpulan data dari post-mortem dan post-antemortem, di mana dalam post-mortem sendiri ini akan melakukan pengecekan menggunakan gigi dari korban tersebut dan juga kuku maupun sidik jari dari korban, dan yang nantinya juga akan digunakan dalam data dari pos antemortem ini akan menggunakan sejumlah data yang berhasil dikumpulkan dari keluarga korban, baik itu foto, kemudian juga foto gigi, foto wajah, hingga foto ataupun tanda lahir yang juga yang dapat dikenali. Karena sejauh kami memantau bahwa ada beberapa kendala, salah satunya adalah sidik jari yang juga ini akan juga mempersulit daripada pengidentifikasian beberapa korban yang masih dalam proses identifikasi. Dan tentunya sejauh kami memantau sampai sejauh ini belum ada informasi terbaru, karena informasi yang sebelumnya kami terima sekiranya di sore sampai dengan malam hari ini baru akan diupdate berapa jumlah korban yang berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Diandra, kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Hendri Aprola melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, setelah proses evakuasi korban selesai, Polda Jawa Timur akan segera melakukan proses hukum atas ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Akibat ambruknya ponpes, 67 santri yang sedang menimba ilmu harus kehilangan nyawa. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas kemarin Senin menegaskan Polda Jawa Timur akan melaksanakan penegakan hukum atas ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, proses penegakan hukum baru akan dilakukan setelah pembersihan material bangunan dan evakuasi seluruh korban selesai. Bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan, ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan, ya. Kemudian nanti bila mana sudah selesai, barulah kami akan menindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Sementara itu, pakar Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Muji Irmawan, mengingatkan proses evakuasi reruntuhan bangunan harus dilakukan berhati-hati. Tapi saya sudah sampaikan pada teman-teman untuk proses pembongkaran itu harus berhati-hati, jangan sampai menarik kolom yang sudah miring ini. Ini sangat berbahaya. Bisa dilihat sendiri, bisa didokumentasikan. Kalau ini tertarik, gedung yang existing tidak selamat. Kini pembersihan puing bangunan Ponpes Al-Khozini yang ambruk telah selesai dilakukan. Dalam musibah tersebut, 104 korban selamat dan 67 santri meninggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bertemu Menteri Agama Nazaruddin Umar. Rencananya akan dibentuk Satgas Audit Bangunan Pesantren di seluruh Indonesia yang sudah ratusan tahun. Menyusul ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah akan mengaudit dan mendata bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren yang berusia paling tua, yakni di atas 100 tahun. Karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi. Dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian, akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Terkait hal ini, Menteri Agama Nasaruddin mengatakan pihaknya akan mulai melakukan pendataan. Atas konsen Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren
Flores, kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun, ya. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan hanya 50 pondok pesantren di Indonesia yang memiliki persetujuan bangunan gedung. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Dimas Winardi, iNews melaporkan.